wabarakatuh. Hai sang pemimpin. Jumpa lagi dengan saya Ustazah Kori Dan saya Ustazah Septi. World Environment Day atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Juni setiap tahunnya untuk meningkatkan kesadaran global untuk mengambil tindakan positif dan kepedulian terhadap bumi. Siapkan kegiatan menarik untuk memperingatinya. Peringatan lingkungan hidup sedunia merupakan tugas seluruh elemen masyarakat, termasuk juga warga sekolah. Tahukah kalian, perayaan Hari Lingkungan Hidup tahun 2021 sekaligus menjadi awal peluncuran dekade PBB tentang restorasi ekosistem 2021 sampai 2030. Dengan dukungan negara, mitra, dan masyarakat, PBB ingin fokus mencegah dan mengatasi hilangnya ekosistem alam akibat dampak dari perubahan iklim. Ayo kita kenali lebih lanjut bagaimana Yayasan Pendidikan Al-Muslim dalam restorasi ekosistem sebagai wujud mencintai bumi. Sebagai sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, Yayasan Pendidikan Al-Muslim terlibat aktif dalam restorasi ekosistem. Hutan kecil terbentang rindang menyapa kalian saat kali pertama menjejakkan kaki di sepanjang gedung SMA Al-Muslim. Di sini, kalian dapat menjumpai pepohonan menjulang. Tutupan hutan yang tersedia menghadirkan rindang dan rasa nyaman tatkala melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sidoarjo diraih SMA Al-Muslim pada tahun 2018. Hutan mini di SMA Al-Muslim didominasi oleh pohon mahoni. Pohon mahoni memiliki banyak sekali manfaat, baik untuk manusia maupun lingkungan. Akarnya yang menghujam ke tanah menyimpan ketersediaan air. Slogan ajakan peduli air bersih dapat kalian jumpai setiap memasuki unit gedung sekolah di kawasan Al-Muslim ini. Demikian dengan ajakan untuk peduli sampah plastik. Timbulan sampah yang ada di sekolah sebagian besar berasal dari sampah organik. Karena memang di Al-Muslim ini terdapat banyak pohon. Sampah tersebut diolah menjadi pupuk kompos yang kemudian digunakan kembali untuk keperluan sekolah, terutama sebagai nutrisi tumbuhan yang terdapat di lingkungan kampus Al-Muslim. Yuk, sekarang kita lanjut ke lingkungan berikutnya. Tara! Sekarang kita sudah sampai di gedung KBTK. Di KBTK Al-Muslim dapat kalian jumpai ekosistem sawah dan kolam ikan. Ekosistem sawah dan kolam ikan menjadi lahan belajar mengenal lingkungan lebih dekat secara kontekstual bagi siswa KBTK Al-Muslim. Bukan hanya itu, kalian juga dapat menjumpai taman mini yang tertata rapi. Taman mini adik-adik TK yang tertata rapi ini menjadi pertanda sikap dan budaya peduli lingkungan dapat diterapkan sejak usia dini. Jika kalian berjalan memutar di gedung KBTK Al-Muslim, maka kalian dapat menjumpai taman bunga kertas. Selain sebagai penyumbang oksigen dan ekosistem buatan, taman bunga ini juga sebagai media adik-adik TK untuk belajar. Yuk sekarang kita bergeser ke gedung SMP. Kalau kita melangkah lebih jauh, kita akan sampai di gedung SMP. SMP Al-Muslim merupakan sekolah adiwiyata mandiri di Kabupaten Sidoarjo. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri diperoleh SMP Al-Muslim pada tahun 2018. Apa ya yang dilakukan SMP Al-Muslim dalam restorasi ekosistem? Yuk kita lihat. Seperti halnya SMA dan KBTK Al-Muslim, SMP Al-Muslim juga melakukan restorasi ekosistem secara intens. Greenhouse yang tersedia di sini selain sebagai media pembelajaran, juga sebagai tempat perawatan dan pembibitan. Ketersediaan udara bersih juga menjadi perhatian. Nah, sang pemimpin, jika kalian lihat dengan seksama, di sekitar greenhouse terdapat barisan pohon dengan daun menyerupai sayap kupu-kupu dan bunga berwarna ungu. Nah, ini adalah pohon bohenian. Tanaman ini memiliki nama Latin Bohemian purpura L. Tanaman bunga kupu-kupu ini berukuran sedang dengan tinggi mencapai kurang lebih 5 meter. Kalau kita lihat lebih dekat, batang kulitnya berwarna coklat keabu-abuan dengan ukuran daun kurang lebih 20 cm. Warnanya hijau dengan bentuk mirip sayap kupu-kupu dan ujungnya pun ganda melonjong. Bunga warnanya merah muda, keunguan, terdiri dari 5 kelopak dan berbau harum. Selain sebagai penyumbang oksigen, ternyata bagian-bagian yang dimiliki pohon ini juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan obat diabetes, nyeri, gondok, antibakteri, rematik, kanker, diare,
diet untuk pengobatan bisul dan pengobatan luka. Sang pemimpin, jika kalian duduk di gazebo SMP Al-Muslim ini, kalian akan menemui rumbung mini, rumah burung mini. Rumah burung ini bukan digunakan untuk menangkap burung-burung yang ada dengan cara menjebak loh. Jika menikmati buah-buahan dan biji-bijian yang ada, tanaman yang ada di halaman lingkungan Yayasan Al-Muslim, burung-burung tersebut juga dapat menikmati makanan-makanan yang ada di rumbung mini. Di lingkungan SMP Al-Muslim juga terdapat barisan pohon bambu atau yang dikenal dengan nama lain Bambusa vulgaris. Pohon bambu ini memiliki ciri-ciri batang yang tinggi, wow, tinggi sekali, batang yang berruas-ruas dan berwarna kuning. Bambu ini memiliki manfaat untuk menjaga kebersihan udara di bumi dan juga sebagai antioksidan untuk mencegah penyakit. Nah, sang pemimpin, kalian telah mengetahui banyak hal mulai dari SMA, KBTK, dan SMP Al-Muslim. Sekarang kita lanjutkan langkah kaki kita ke SD. Tada! Sekarang kita sudah sampai di gedung SD Al-Muslim. Gedung SD Al-Muslim terletak di paling ujung. SD Al-Muslim merupakan sekolah adiwiyata mandiri pertama di Kabupaten Sidoarjo. Penghargaan itu diperoleh pada tahun 2012. Selain itu, SD Al-Muslim mendapat penghargaan sebagai sekolah ramah lingkungan. Mengapa SD Al-Muslim mendapatkan penghargaan sebagai sekolah ramah lingkungan? Salah satunya adalah penggunaan ventilasi yang bagus di setiap ruang kelas dan tidak menggunakan AC. AC hanya digunakan di beberapa tempat atau ruang saja, seperti lab komputer, lab AV, lab musik, dan ruang pertemuan guru. Di SD Al-Muslim juga terdapat hutan mini yang terdiri dari berbagai jenis pohon. Selain berfungsi sebagai penyedia asupan udara bersih, hutan mini ini juga berfungsi sebagai penyerap dan penyimpanan air tanah. Selain itu, di SD Al-Muslim juga terdapat greenhouse dan gazebo. Sang pemimpin, pohon merupakan salah satu komponen ekosistem. Saat memasuki kawasan Yayasan Al-Muslim, kalian akan menemukan berbagai macam pohon dengan karakteristik masing-masing di setiap unit. Selain di lingkungan sekolah, Yayasan Pendidikan Al-Muslim juga melakukan restorasi ekosistem di lingkungan masyarakat sekitar. Salah satunya melalui penanaman bibit mangrove, Jabon, Gunung Anyar, dan Wonorejo. Bukan hanya ratusan loh yang ditanam, bahkan ribuan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Let's show your love to Earth. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.